Ditutup melemah pada perdagangan Selasa 26 Mei, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia dibuka melemah pagi ini di level 6.112 dan bergerak fluktuatif. Berbagai sentimen masih mempengaruhi pasar termasuk pelemahan rupiah yang sempat menyentuh level 17.900 per dolar Amerika Serikat pada Kamis kemarin. Dan informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Konita Rahman dan juga juru kamera Suari Tiasa. Konita, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan menjelang rebalancing MSCI pada 1 Juni? Ya Jessica, pada pagi tadi dibuka melemah IHSG di level 6.112 dan sempat bergerak fluktuatif sekitar 5 menit. Lalu setelahnya berada di zona hijau dan melanjutkan penguatannya pada saat ini di pukul 9.48 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan melihat bersama di papan pergerakan di mana saat ini IHSG menguat 0,76% ke level 6.175,97 atau menguat 47 basis poin. Volume perdagangan sendiri saat ini sudah mencapai 13,4 miliar lembar saham yang sudah diperdagangkan dengan transaksi 9,6 triliun rupiah. Dan pada saat ini terdapat 277 saham yang mengalami penguatan, lalu 305 saham mengalami pelemahan, dan 161 saham stagnan. Tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada analis komoditas Wahyu Laksono yang sempat mengatakan bahwa untuk proyeksi pada hari ini, di hari Jumat 29 Mei 2026, IHSG diperkirakan bergerak fluktuatif dengan volatilitas tinggi dengan level support psikologis di 6.000 yang akan masih membayangi pada perdagangan hari ini. IHSG masih berpotensi bergerak dengan tren pelemahan konsolidasi, namun cenderung terbatas dengan rentang konsolidasi di kisaran 6.000 sampai dengan 6.200. Lalu koreksi lanjutan berpotensi menguji level support di rentang 5.900 jika tekanan belum mereda. Namun ia menambahkan bahwa potensi rebound di atas 6.000 ini masih akan ada apabila isu geopolitik semakin meredah dan juga harga minyak dunia yang lanjut melemah sehingga berpeluang ditutup di atas level 6.000 pada hari ini. Sementara terkait dengan pengaruh rebalancing MSCI yang akan aktif mulai dari 1 Juni 2026, dampaknya ia mengatakan bahwa sudah sangat terasa dan menjadi salah satu pemicu utama kejatuhan indeks. Jadi secara fundamental justru faktor signifikan MSCI tersebut sudah terantisipasi dalam harga yang sudah anjlok. Mengingat tanggal efektifnya jatuh pada hari Senin mendatang, para manajer investasi global, terutama passive funds, melakukan penyesuaian portofolio secara masif pada akhir pekan ini. Efek keluarnya beberapa saham berkapitalisasi besar dari MSCI Standard Index memicu aksi jual bersih atau net foreign sale oleh investor asing yang mencapai 1,88 triliun pada perdagangan terakhir, di mana saham-saham perbankan jumbo ikut terkena imbasnya. Namun ia mengatakan bahwa menghadapi kondisi pasar yang fluktuatif akibat rebalancing, para pelaku saham atau para investor ini tidak harus panik selling karena penurunan yang terjadi saat ini cenderung bersifat teknikal karena pengaruh dari global sehingga penyesuaian bobot portofolio global bukan karena fundamental emiten secara menyeluruh, sehingga ia menyarankan bahwa investor ini dapat memanfaatkan momentum seperti buy on weakness atau mencicil beli saham-saham berfundamental kuat atau blue chip maupun saham lapis yang sudah mengalami oversold. Juga ia tetap harus secara selektif dengan tetap disiplin menjaga batas resiko. Kembali ke Anda di studio, Jessica.
Baik, Konita, kalau kita lihat rupiah kemarin tembus 17.900 per dolar Amerika Serikat. Dan pagi ini, saat ini posisinya di 17.860 per dolar Amerika Serikat. Apakah depresiasi akan terus berlanjut? Iya Jessica, tadi kami juga sempat mengkonfirmasi bahwa kita akan lihat secara real time saat ini USD to IDR yakni berada di 17.846 per dolar Amerika Serikat atau melemah 0,13%. Sementara itu dari Wahyu Laksono, ia juga menyebut bahwa diperkirakan bahwa rupiah ini akan menyentuh 18.000 per dolar AS walaupun pergerakannya akan semakin rentan penolakan di sekitar level psikologis sangat kuat tersebut dipicu oleh bagaimana ketegangan di konflik dari Timur Tengah antara Amerika Serikat dan juga Iran serta kekhawatiran domestik seputar kredibilitas bauran kebijakan fiskal pemerintah ke depan. Secara year to date sendiri atau sejak awal hingga akhir 2026, rupiah disebut telah mengalami overshooting sehingga sebagai gambaran jika nilai rupiah ini terpantau sudah melorot 2,6% hanya dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Namun jika kita melihat dalam rentan kumulatif 1 tahun ke belakang, rupiah ini sudah terdepresiasi 9,22%, di mana pelemahan year to date yang agresif ini menempatkan nilai rupiah pada rekor terendah barunya dan memerlukan intervensi kuat dari Bank Indonesia. Sementara untuk rentang dari pergerakan rupiah ini diproyeksikan di kisaran 17.700 sampai dengan 17.900. Jessica. Terima kasih Konita Rahman atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.